Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat aja di rumah. Kali ini kita akan bahas 10 soal tentang TPS ya, TPS kuantitatif lagi-lagi yang saya dapatkan dari akun Bismillah UI 2020 di Twitter. Oke, gimana caranya? Kita bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Oke, sebelum mulai membahas soal-soal ini dari 1 sampai 10 soal ini, kalian sebaiknya kerjakan dulu 10 soal ini, kemudian nanti setelah sudah baru baru di-play lagi videonya, atau kalau yang sudah mengerjakan langsung aja dilihat pembahasannya. Pertama, di soal nomor 1 ini ada barisan bilangan. Barisan bilangan ini suruh menentukan X dan Y-nya gimana. Kita lihat dulu angka-angkanya. Di sini ada X, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6, 10, 16, 26 dan makin naik terus ya. Kalau ini diselisihin, ini selisihnya 2, 4, 6, 10. Oh, berantakan ya. Ternyata itu bukan seperti itu ya, bukan selisih, tapi ini barisan yang terbentuk dari jumlah dua angka sebelumnya ini. Angka berikutnya jumlah dua angka sebelumnya, atau barisan namanya seperti itu disebut barisan Fibonacci. Yaitu angka berikutnya, next angka itu hasil jumlah dari dua angka sebelumnya. Hasil jumlah dua angka sebelumnya. Nah, jadi X ditambah 2 itu hasilnya 4. X-nya berapa guys? Ya jelas 2. Untuk mencari Y-nya berarti hasil jumlah dari 16 sama 26 guys. Jadi Y-nya berapa? Y-nya 42. Oke, super easy. 2 dan 42. Gitu kan, mudah ya. Next saja, langsung di soal nomor 2. Soal nomor 2, ternyata pola barisannya itu berantakan juga, cuman dia gini loh berantakannya. Naik ya, makin besar, naik lagi makin besar, turun, makin kecil. Naik, naik, turun, naik, naik, berarti turun. Naik, naik, turun. Kan ada dua spasi ya, naik, naik, turun. Kita lingkarin aja dua spasi gitu. 1, 2, 4. 1 kedua dikali 2. Ini juga dikali 2. Gitu bro. Ini dikali 2 bro. Berarti berapa X-nya? X-nya berarti sama dengan 8. Super easy juga. Langsung saja di soal berikutnya. Nah, di soal nomor 3 itu ada namanya pola aritmatik. Aritmatik itu kali bagi tambah kurang loh bro. Gitu. Nah, gimana menentukan pola ini ya, segitiga 1 dan segitiga 2? Pola di segitiga 1 akan sama dengan pola di segitiga 2. Caranya begini, nggak harus melihat angka tengahnya ya. Saran saya itu lihat angka yang gede. Nah, angka yang gede ini 72 sama 60. Gimana sih angka 72 ini muncul dari angka berapa sih? Ternyata angka 72 itu didapatkan dari 9 dikali dengan 8. 8-nya tuh ini loh, ini 8 dikaliin. Begitu juga dengan 60, pola yang sama. Jadi 6 dikali berapa supaya 60? Oh, berarti dikali 10. Supaya 10 berapa? 5X sama dengan 10. Berarti X-nya 10 bagi 5, 2 gitu. Iya kan? Karena 6 kali 10 sama dengan 60 gitu loh. Oke, super easy, X-nya 2. Next aja, soal nomor 4 dengan pola yang sama ya, pola aritmatik di sini ya. Aritmatik tadi adalah kali bagi tambah kurang gitu. Nah, kali bagi tambah kurang, gimana cara munculin angka 13 dari angka-angka di sekeliling ini? Ternyata angka 13 itu didapatkan dari 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. 8 tambah 5, 13. Ini kalau dikaliin adalah 16 nih. Ini kalau dikaliin adalah 12 nih. 16 tambah 12, 28. Super easy. Next, nomor 5. Gimana, mudah kan ya? Easy lah. Nah, ini peluang Abid berhasil menendang gol dalam sekali tendangan adalah 2/3. Peluang golnya adalah 2/3 nih. Jadi kalau golnya 2/3, peluang tidak golnya berapa? Komplemennya 1 dikurang 2/3. 1 dikurang 2/3 adalah 1/3. Nah, yang di sini dari 3 kali tendangan peluang hanya terjadi 1 gol. Kalau 3 kali tendangan yang terjadi kemungkinannya gol tidak sama tidak, atau bisa juga tidak baru gol baru tidak, atau bisa juga tidak dan gol. Ini kan sama nih ya.
Gitu, ini ada 3 kejadian. Dikali tiap peluangnya, ini gol, tidak. Gol itu 2/3, tidak gol itu 1/3, tidak gol itu 1/3 gitu. Dikaliin 3 kali 2 6, 3 kali 3 kali 3 27. Super easy. Bisa kan? Mudah kok. Nomor 27 ya. Next aja nomor 6. Mika membeli sebuah laptop dan menjualnya kembali sebesar 5.350.000. Jika Mika mengalami untung sebesar 7%, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Ini P-nya 5 juta, Q-nya harga beli laptop Mika. Nah, ini untung ya, harga beli kita misalkan aja B gitu, ditambah untungnya ditambah 7% B adalah 5.350.000 gitu. Nah, B ini itu kan bisa ditulis 100% ya. 100% B ditambah 7% B kan 100% sama aja 1 dong. Gitu. 100% ditambah 7% berapa? 107. Sama dengan 5.350.000. Nah, sehingga B-nya gimana ya? Aljabar biasa, 5.350.000 dibagi dengan 107%. Berapa nih? 107 dikali berapa sih supaya dapat 535? Dikali 5. Berarti berapa nih? 50.000 dikali dengan 100. Jadi B-nya sama dengan 5 juta. Gitu. Sehingga apa hubungannya? Tadi ini Q-nya dapatnya 5 juta tuh efeknya ya. Ini 5 juta tuh. P sama Q sama dong gitu. Easy lah. Super easy. Next aja langsung di nomor 7. Hasil penjumlahan X min 5Y per 4 dan X plus 5Y per 8. Nah, kalau dijumlahin pecahan itu harus samain dulu penyebutnya. Ini dikali 2 aja. Dikali 2/2. Kenapa dikali 2/2? Karena ini 1. Apapun dikali 1 akan sama. Jadi ini dikali 2 dapatnya 2X min 10Y per 8 sama dengan X ditambah ya. X ditambah 5Y per 8. Jadi berapa itu? 3X dikurang 5Y per 8. 3X min 5Y per 8. Super easy. Next aja. Yang A ya jawabannya ya. Yang berikutnya yang di nomor 8, yang kurang dari 1/9 dikali 81. 1/9 dikali 81 berapa? 9 dong. 80 dibagi 8, 10 dong. 72 dibagi 6, 12 dong. 96 dibagi 16, 6. Yang ditanya yang kurang dari, ya udah C. Super easy. Nomor 9, Dara berumur 25 tahun pada 4 tahun yang lalu. Berarti si Daranya berapa sekarang? Sekarang si Dara itu umurnya 25 ditambah 4. Karena 4 tahun yang lalu 25, sekarang berarti 29. Nah, si Mita 3 tahun yang akan datang umurnya 34. Berarti sekarang berapa si Mita? Si Mitanya berarti 34 dikurang 3, 31. Jadi P-nya berapa P-nya? Hasil jumlah antara Dara ditambah Mita. Tuh disebutin P-nya itu. Sama dengan 60. Apa hubungannya dengan si Q? 60 sama 62? Ya jelas, 60-nya lebih kecil. Jadi jawabannya A. Super easy. Nomor 10. Nomor 10. 1000 pemilih di sebuah desa akan memilih salah satu dari 3 orang untuk menjadi kepala desa atau lurah. 20% suara diraih calon pertama. Jadi calon 1 dapat 20%. 20% dari 1000. Jadi 200 orang calon 1. 15% diraih oleh calon 3. Calon 3 dapat 15%. 15% dari 1000. 15% dikali 1000, 15 per 100 kali 1000, 150 orang. Kemudian 30% batal. Jadi ini tidak sah atau batalnya adalah 30%. 30 per 100 dikali 1300 orang. 0,3 dikali 1300 orang. Terus yang abstennya atau golputnya berapa? Golputnya dikasih tahu tuh 1/8 golput. Ya kan? Jadi 1/8 dikali 1000. 1/8 dikali 1000 berarti 125 orang. Tambahin. Jadi totalnya udah berapa nih? Totalnya
775 orang. Berarti sisanya calon 2 itu sama dengan 1000 dikurang 775, 225 orang. Ini si Ki. Gitu. Ki-nya 225, apa hubungannya? P ya kurang dari Ki jadi. Dah gitu. Itu 10 soal pertama yang kita bahas. Nanti 10 soal terakhirnya di video berikutnya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.